Jadi di antara nama-nama neraka ada yang bernama ladha ya. Neraka ladha. Neraka itu ya, apapun nama neraka, hakikatnya adalah sama ya. Bahwa neraka adalah tempat yang di dalamnya penuh dengan azab-azab Allah. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu hidup dan bertahan hidup ya di dalam neraka itu. Kita selalu dalam berdoa minta kepada Allah, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka, jauhkan kami dari neraka. Karena neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, neraka ladha, siapa sih orang yang nanti akan mendapatkan neraka ladha ini? Kita bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai ayat 18. Kita bisa menemukan orang yang nanti oleh Allah akan di neraka ladha ya. Kalla innaha ladha. Sungguh ya, yang namanya neraka ladha itu adalah tempat yang di dalamnya penuh dengan api yang menyala-nyala. Ladha itu artinya api yang bergejolak ya, api yang menyala. Kalla, jangan begitu kata Allah. Innaha ladha. Sesungguhnya di akhirat ada satu tempat yang namanya ladha, neraka ladha. Yang isinya ladha ini adalah tempat di mana api bergejolak yang sangat dahsyat luar biasa. Naza'atal lisyawa. Yang api dari neraka ladha ini bisa dan sanggup mengelupas kulit-kulit orang yang di dalamnya. Subhanallah ya. Jadi neraka ladha ini neraka yang apinya bergejolak dan diberikan kepada mereka. Orang yang masuk ke dalam neraka ladha ini, apinya sanggup mengelupas kulit-kulit kepala orang yang masuk di dalamnya. Naz'atal lisyawa ya, kulit mereka mengelupas akibat dari hantaman neraka ladha ini. Subhanallah ya. Kita di dunia ini jangankan masuk ke api kulit terkelupas, kepala terkelupas, orang kita nginjak puntung rokok saja kita lompat ya. Kaki kita kena duri saja sakitnya luar biasa. Ini kulit kepala mengelupas akibat terkena ladha ya, api yang sangat bergejolak yang melupaskan kulit-kulit kepala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Man adbara wa tawala. Yang api ladha ini, neraka ladha ini memanggil kepada mereka orang-orang yang membangkang terhadap perintah agama. Adbara wa tawala. Orang yang berpaling dan membelakangi agama. Orang yang berpaling dan orang yang membelakangi, artinya menjadikan bahwa agama sebagai barang yang tidak berguna, dibelakangi. Ya logikanya kalau kita bicara dengan orang ya, kemudian orangnya membelakangi kita ya, di depan kita tapi dia nggak menghadap ke kita, artinya kita nggak bermanfaat di mata dia. Membelakangi kita artinya menyepelekan kita. Membelakangi kita ya artinya menyepelekan kita, mengentengkan kita. Kita tersinggunglah kalau kita berbicara dengan orang yang orangnya membelakangi kita. Kita dianggapnya apa? Kita ngomong kok dibelakangi, dia nggak menghadap ke kita mukanya. Nah, ada orang yang ketika di dunia dia membelakangi agama. Dia tidak melaksanakan perintah agama, tidak menghiraukan perintah agama. Adbaro itu berpaling dengan seruan agama.
Dan ketika dia berpaling, watawala, dia membelakangi, tidak mau melaksanakan perintah agama. Dia hidup semaunya sendiri seperti Fir'aun. Fir'aun itu nggak mau punya aturan, dia nggak mau punya aturan dan nggak mau terikat aturan tuh Fir'aun. Qarun itu contoh orang yang dia tidak mau terikat aturan, membelakangi agama, berpaling dari seruan agama. Padahal Qarun ini dia ahli agama, dia pintar agama, dia tahu agama. Dia pengikut Nabi Musa yang sangat hafal betul dengan kitab Taurat. Tapi Qarun telah membelakangi agama, berpaling dari seruan agama, lupa kewajibannya dengan agama. Nah, kita di dunia ini jangan sampai lupa ya. Orang sibuk itu boleh. Bahkan kita harus sibuk ya. Harus menjadi orang yang sibuk. Tanda-tanda orang itu punya harapan untuk maju, dia pasti terbelit dengan kesibukan. Orang sibuk itu manusiawi. Tapi jangan sampai kesibukan kita menyebabkan kita berpaling dari seruan agama. Kesibukan kita menyebabkan kita enggan untuk melaksanakan agama, jauh dari sentuhan agama. Sibuknya kita menyebabkan kita hanya bergelut kepada dunia saja, lupa kepada seruan agama, lupa kepada panggilan Allah, lupa kepada kewajibannya sebagai umat yang beragama, lupa dengan masjid, lupa dengan sholat, dan semuanya dilupakan. Dia sibuk dengan dunia, dunia, dan dunia terus. Namanya orang yang tertipu kepada kehidupan dunia. Dia berpaling dari agama, berpaling dari seruan agama, membelakangi perintah agama, karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Jadi sibuknya kita tetap harus dalam koridor lingkaran agama ya. Kita oleh Allah diberikan rizki dari kita bekerja, kita mendapatkan gaji, mendapatkan penghidupan yang layak, diperhatikan kehidupan kita, bahkan kita dapat tunjangan anak istri kita. Itu kan semua dari Allah, rizki dari Allah. Jangan sampai kita diberikan rizki oleh Allah, kita lupa dengan Allah. Seolah-olah rizki kita, uang kita, pendapatan kita itu hasil keringat kita, bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, Allah bisa saja membangkrutkan kita. Allah bisa saja menggulingkan kita, menguras harta kita, itu bisa saja menyebabkan kita menjadi orang yang tidak berdaya, itu bisa. Berapa banyak orang yang sehat ya, jalannya pun sehat, tapi dalam waktu yang sangat singkat dia menjadi orang yang tidak berdaya, duduk di kursi roda, dia kena stroke, kena diabetes, nggak bisa berjalan normal, padahal usia masih muda, belum pensiun, bekerja pun masih panjang. Tapi kalau Allah mau, banyak orang yang Allah bikin tak berdaya ya. Jadi selagi kita masih memiliki kemampuan, tenaga, jangan sampai kita hanya sibuk waktu kita habiskan 24 jam untuk dunia saja, tapi untuk agama. Jangan sampai kita man adbar wa tawalla, orang yang berpaling dan membelakangi perintah agama. Kita kalau terhadap atasan kita, bos kita, kita patuh betul ya. Semua peraturan kantor kita taati semua. Tapi peraturan agama dan dia taati. Dengan bosnya begitu takut, dengan bosnya dia begitu sangat taatnya. Tapi kepada Allah yang memberikan dia pekerjaan, memberikan dia uang dan pendapatan, dia lupa. Adbar wa tawalla. Ini satu ya, tipe orang yang nanti akan mendapatkan neraka ladha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, orang yang akan dilempar dalam neraka ladha, wa jama'a fa'awa, yaitu orang yang mengumpulkan harta, fa'awa, kemudian dia menyimpannya ya. Kalau tadi
neraka ladha tad'u man adbar wa tawala, memanggil orang-orang yang berpaling dengan agama. Yang kedua, neraka ladha memanggil wa jama'a fa'au'a, orang yang mengumpulkan harta, menyimpannya, tidak mau berbagi, tidak mau berderma, tidak mau membagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Yang kemudian dia terjebak dengan penyakit bakhilnya, pelitnya, ya, kikirnya, tidak mau berbagi. Dia merasa harta yang dia miliki itu semuanya adalah berkat perjuangan dan jerih payahnya. Emang betul. Tapi jangan lupa, sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita, ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang mustadhafin, orang-orang yang kurang mampu. Jangan sampai kita hobi hanya mengumpulkan harta, menyimpannya. Nanti akan seperti Qarun tadi. Qarun bisa bakhil, pelit, medit, kikir, dan dia menyimpan hartanya. Qarun itu kan luar biasa ya. Gudangnya itu sampai berpuluh-puluh gudang. Isinya emas, intan, berlian, perak. Ya. Nggak seperti gudang kita, isinya barang-barang bekas. Qarun itu gudangnya luar biasa. Luas, isinya intan, perak, emas, permata. Sampai kuncinya pun berat, tidak sanggup dibawa oleh satu orang, harus menggunakan onta. Tapi sayangnya Qarun itu hanya bisa mencari harta dan menimbunnya. Yang kemudian dia sombong, dia merasa bahwa harta yang dia miliki tidak ada kaitannya dengan Allah. Subhanallah ya. Ya. Kita jangan pernah merasa bahwa harta kita bukanlah jerih payah, bukanlah merupakan Allah yang memberikan kita. Harta kita, rumah kita, jabatan kita, tanah kita, kebun kita, perusahaan kita, pabrik kita, semua yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah, titipan dari Allah yang harus kita jaga. Kita kan nggak ngerasa ya bahwa mobil ini milik kita, kendaraan ini milik kita, rumah ini milik kita. Padahal semua itu titipan dari Allah. Allah menitipkan kita ya. Jabatan kita merasa itu jabatan hasil dari perjuangan saya. Padahal Allah menitipkan nih jabatan saya titip ke kamu, jaga dengan sebaik-baiknya. Ada yang orang kemudian lupa diri dengan dia memiliki harta, dia lupa diri. Ada orang yang diberikan jabatan tinggi, dia lupa diri. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a fa'au'a, mengumpul-ngumpul harta. Boleh saja kita mengumpulkan harta, boleh ya. Tetapi jangan kemudian fa'au'a, disimpan, jangan. Harta yang kita peroleh dari kita peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore bekerja ya, mencari harta. Setelah harta ini kita dapatkan, jangan disimpan dan hanya dinikmati oleh kita saja. Kadang-kadang yang namanya orang bakhil, orang pelit itu, jangankan orang lain, dirinya pun gak bisa menikmati hartanya. Apalagi tak orang lain. Jangankan orang lain yang di luar sana, kadang istrinya, anaknya gak bisa menikmati, bahkan dirinya pun gak bisa menikmati. Ini orang bakhil. Orang bakhil itu Masya Allah ya, sangat perhitungan betul itu. Makan ya, kadang-kadang seadanya, ya bagus, nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi kalau uang ada, mbok ya bisa ya perbaikan gizi misalkan ya, berbagi kepada orang. Orang yang bakhil itu dia nggak pengen makan enak gitu, setelah nasi putih saja sama garam sama tempe goreng sudah, padahal uangnya banyak. Ya buat apa dia punya uang nggak bisa menikmati? Namanya kita diperbudak oleh uang. Ya, jalan kaki ya, padahal di rumah ada motor misalkan, ada kendaraan, dia jalan kaki. Kenapa? Irit katanya, irit bensin. Masya Allah ya, irit bensin, padahal dia bukan orang miskin umpama, dia uangnya banyak. Jadi orang bakhil itu dia dikerjain oleh hartanya sendiri. Punya harta, punya uang, tapi nggak bisa menikmati. Jangankan orang lain, dirinya pun nggak bisa menikmati. Itu orang bakhil itu, subhanallah. Anaknya minta uang, dikasih tidak, dimarahin habis-habisan ya, itu orang bakhil.
Ya kecuali kalau anak kita minta uang untuk yang manfaat ya, yang hal-hal yang negatif, ya kita harus melarangnya. Anak kita misalkan ada keperluan di sekolah ya, ada tugas membutuhkan uang, ngasih uang tidak, dimarahin habis-habisan. Kok mau lagi anak orang lain, anak sendiri pun gak menikmati ya. Dia hanya menyimpan dan dihitung-hitung saja, seolah-olah harta bendanya akan bisa dibawa ke liang kubur. Itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diberikan penyakit bakhil ini ya. Sangat menyiksa, betul, sangat menyiksa, dan hidupnya nggak akan nyaman orang bakhil itu. Selain dia nggak bisa menikmati hartanya, orang pun enggan mendekati kita ya. Orang enggan untuk bergaul dengan siapa sih? Orang yang mau bergaul dengan orang yang bakhil, apa-apa perhitungan, padahal Allah nggak hitung-hitung memberikan rezeki kepada dia. Bakhil akan bisa menyebabkan orang terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan, tidak mau berderma, tidak mau bersodakoh. Sekalinya sodakoh, Masya Allah ya, ada dia ke masjid, atau misalkan dia sholat Jumat, ada kotak masjid keliling, ngitung uangnya lama pisan, cari yang paling lecek, cari yang paling dekil, Masya Allah ya. Yang masih halus, yang masih kaku, masih baru, jangan dong. Buat masjid ini lecek juga nggak apa-apa, dekil juga nggak apa-apa ya, kusut juga nggak apa-apa, yang penting ada serinya katanya ya. Subhanallah itu ya. Datang panitia pembangunan masjid, datang ke rumah dia, ngasihnya nggak seberapa, ceramahnya berjam-jam, Masya Allah, dites ya, dinasihatnya sedemikian rupa itu. Ya nggak apa-apa, dinasihatin sampai berjam-jam, ngasihnya banyak, ngasihnya gede, nggak jadi masalah. Ngasihnya nggak seberapa, diceramahin berjam-jam, Masya Allah. Ini orang bakhil. Akhirnya orang pun segan bergaul dengan orang yang seperti ini ya. Wajah ma'afa'u'a, orang yang nanti akan masuk ke neraka ladha adalah mereka yang suka hobi ngumpulin harta ya, mengumpulkan harta, fau'a, dan menyimpannya, tidak mau disodakohkan, tidak mau dizakatkan, tidak mau berbagi dengan sesama, sehingga pantas hartanya akan menyeret kita, menyeret orang tersebut ya, masuk ke ladha, neraka yang apinya bergejolak. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18 ini ada dua manusia yang nanti oleh Allah akan dilempar ke neraka ladha. Pertama tadi, orang yang berpaling dari seruan agama, orang yang membelakangi agama, orang yang menjadikan agama itu nggak penting, orang yang memisahkan agama dari kehidupan, orang yang menyingkirkan agama dari kehidupannya, orang-orang yang alergi mendengar seruan agama. Kalau sudah bicara dunia, dia begitu pasehnya, pandainya tentang masalah politik, ekonomi, budaya, hebat, pintar, luar biasa. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan nilai-nilai agama, dia bungkam 1000 bahasa ya, alergi dengan hal-hal yang berbau agama. Yang kedua, wajah mafau'a, yaitu orang yang hobi mengumpulkan harta, menyimpannya, gak mau bersedekah. Inilah dua golongan orang yang nanti akan dilempar ke neraka ladha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.